Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Namir Dunaki. Saya dari mahasiswa Pasca Sarjana Interdisipliner Islamic Studies, konsentrasi bimbingan konseling Islam. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah bimbingan pribadi dan sosial dengan judul Layanan Konseling Kelompok untuk Meningkatkan Regulasi Diri Mahasiswa dalam menghadapi kurikulum Merdeka Belajar. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan ada 4 pembahasan di dalam penjelasan kali ini. Pertama, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kemudian kesimpulan. Lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan dari penelitian atau dari tugas yang saya tulis ini adalah berawal dari program pemerintah, khususnya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah meluncurkan program terbarunya yakni Merdeka Belajar. Segenap akademisi pun memberikan komentar, ada yang sinis dan tidak sedikit memberikan pujian. Ini mengingatkan bahwa aktivitas yang ada dalam pendidikan dan pembelajaran terus diminati dan dikaji. Target idealnya adalah untuk membawa generasi masa mendatang unggul di antara negara-negara lainnya. Senada dalam penjelasan atau peluncuran program tersebut, intinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan tentang program exchange. Program ini khususnya untuk mahasiswa, yakni memberikan pengalaman yang real. Menurut saya maksudnya adalah Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Jangan hanya melihat dengan penataan ilmu bukan hanya akademik, tapi juga ilmu sosial dan ilmu empati. Dari agama dan suku yang berbeda itu luar biasa transformasional. Dari latar belakang tersebut, wacana Merdeka Belajar sangat berhembus kencang. Ini menjadi tantangan yang sangat menarik untuk para mahasiswa menerapkan Merdeka Belajar ini. Program khususnya di perguruan tinggi namanya ini Kampus Merdeka. Salah satu programnya yakni adalah adanya pembebasan pengambilan mata kuliah dalam lintas jurusan. Jadi tidak hanya di dalam jurusan tersebut, mahasiswa berhak untuk mengambil mata kuliah di lain jurusan dan kemudian program di luar atau magang diperlama. Ini diharapkan oleh Menteri Pendidikan tersebut untuk menambah pengalaman kerja dari para mahasiswa. Dalam mewujudkan program Merdeka Belajar tersebut, seorang mahasiswa harus memiliki salah satu kepribadian yang baik seperti regulasi diri. Regulasi diri dipandang sebagai salah satu kunci keberhasilan mahasiswa dalam menjalani program baru ini. Proses regulasi diri melibatkan keaktifan seseorang dalam menghasilkan pikiran, perasaan, dan tindakan, merencanakan serta terus-menerus mengadaptasikannya guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Regulasi diri mencakup area kehidupan yang sangat luas, termasuk lingkungan akademik. Pembelajar yang mampu melakukan regulasi diri cenderung berhasil secara akademik. Oleh karena itu, faktor inilah yang mampu salah satunya untuk mendukung berhasilnya program Merdeka Belajar, yang adalah regulasi diri atau dalam bahasa Inggris dengan istilah self-regulation. Untuk meningkatkan regulasi diri yang baik tersebut, maka ada beberapa bahkan banyak teknik yang digunakan oleh para konselor psikolog untuk meningkatkan regulasi diri tersebut. Salah satunya yakni yang sering digunakan adalah konseling kelompok. Konseling kelompok atau group counseling merupakan salah satu bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu memberi umpan balik dan pengalaman belajar. Konseling kelompok dalam prosesnya menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok. Jadi dibentuklah sebuah kelompok tersebut yang dilakukan oleh konselor, kemudian anggota konseling kelompok tersebut disebut dengan klien atau konseli, dan dilakukanlah proses konseling kelompok untuk meningkatkan regulasi diri dari dalam diri mahasiswa. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi yang terdahulu sebelum saya melakukan penelitian ini, yakni adalah contohnya penelitian oleh Dwi Dwarati dengan judul Pengaruh Konseling Kelompok Regulasi Diri terhadap Peningkatan Regulasi Diri pada Penderitaan Pembelian Kompulsif. Kemudian penelitian selanjutnya efektivitas metode problem solving melalui konseling kelompok untuk meningkatkan regulasi diri siswa. Nah,
Saya hanya mengambil contoh hanya sedikit 2 ini yang fokusnya terhadap regulasi diri. Sebenarnya masih banyak, tapi saya akan mengambil 2 ini. Nah, ini menunjukkan bahwa konseling kelompok khususnya dalam fokus ke regulasi diri mampu meningkatkan regulasi diri seorang individu dalam menghadapi sesuatu. Nah, dalam hal ini studi konseptual yang akan saya paparkan adalah tentang itu tersebut. Maka artikel ini akan membahas tentang pelayanan konseling kelompok tersebut untuk meningkatkan regulasi diri mahasiswa dalam menghadapi kurikulum yang terbaru, yakni adalah Merdeka Belajar. Metode penelitian yang saya lakukan adalah studi literat. Studi literatur yakni adalah pencarian dari 2 database, yaitu yang saya lakukan dengan DOH dan Google Scholar. Tahun pencarian sekitar 7 tahun. Literatur ini adalah menurut PEN suatu proses pencarian dan pengumpulan suatu topik untuk dijadikan sebagai sumber dari suatu permasalahan yang ditentukan. Dalam penulisan artikel melalui database yang terpilih, jurnal harus memiliki kriteria untuk dijadikan sebagai literatur ter-include up to date. Saya menggunakan kata kunci adalah self-regulation atau regulasi diri, kemudian program Merdeka Belajar itu tersebut, dan konseling kelompok. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan pertama adalah regulasi diri. Apa sih regulasi diri? Regulasi diri adalah proses dalam kepribadian yang penting bagi individu untuk berusaha mengendalikan pikiran, perasaan, dorongan, dan hasrat dari rangsangan luar diri agar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita. Braumeister et al. Beranggapan bahwa regulasi diri merupakan kemampuan untuk merencanakan, mengarahkan, dan memonitori perilaku untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan melibatkan unsur fisik, kognitif, emosional, dan sosial agar sesuai dengan nilai moral dan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Dalam mencapai regulasi yang baik atau seseorang itu bertahap regulasinya, ada tahap pembentukan 6 tahap pembentukan regulasi diri. Tahap yang pertama adalah receiving. Receiving merupakan langkah yang dilakukan individu ketika menerima informasi awal. Informasi awal yang didapatkan selainnya relevan dan baik. Adanya informasi yang didapatkan membuat individu menghubungkan dengan informasi yang telah didapatkan sebelumnya atau sehubungan dengan aspek-aspek lainnya. Misalnya, anak dalam tahap bermain, di mana anak akan mendapatkan tantangan dari permainan tersebut, serta dapat dinilai apakah anak dapat menyelesaikan, dan ini akan berdampak pada regulasi diri anak pada tahapan penerimaan informasi. Itulah tahap yang pertama dari receiving, langkah yang dilakukan dalam menerima informasi awal. Kemudian tahap yang kedua adalah evaluation. Evaluasi merupakan pengolahan informasi. Pengolahan informasi ini adalah ketika telah melewati tahap receiving, pada proses of evaluating terdapat masalah yang didapat, maka individu dapat membandingkan masalah dari lingkungan tersebut dengan pendapat pribadi yang telah dilibatkan sebelumnya. Jadi evaluasi itu setelah menerima, kemudian akan melalui proses pemikiran dari internal karena rangsangan tersebut adalah dari eksternal. Tahap yang ketiga adalah researching. Searching merupakan tahapan pencarian solusi masalah. Setelah dipikir, di evaluation, kemudian pada tahap ini adalah pada tahapan evaluation, individu akan melihat perbedaan antara lingkungan dan pendapat pribadinya. Maka individu akan mencari solusi untuk menekan perbedaan masalah tersebut. Pencarian solusi atas masalah yang didapatkan, individu sebaiknya mempersepsikan terlebih dahulu masalah tersebut terhadap dirinya, kemudian hubungannya dengan orang lain atau lingkungan masyarakat, serta mencari kesulitan yang paling minimal didapatkan ketika melakukan tindakan. Tahap yang keempat adalah formulation. Formulasi merupakan penetapan tujuan. Nah, setelah kita sudah tadi searching, pencarian solusi masalah, kita formulasi. Formulasi adalah menyusun rencana, mudahnya ya. Penetapan tujuan atau rencana mencari target serta memperhatikan masalah seperti waktunya bagaimana, tempatnya, media, ataupun aspek lainnya yang menjadi pendukung yang dapat mencapai tujuan secara efektif atau maupun efisien. Tahap yang kelima adalah tahap yang paling inti, adalah tahapan pelaksanaan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Tindakan ini sebaiknya tepat dan mengarah pada tujuan. Intinya regulasi diri adalah mengatur diri. Jadi sebelum-sebelumnya sudah, apalagi sudah melakukan formulasi, nah implementing ini perlu
diperhatikan betul oleh seorang individu. Kemudian tahap yang terakhir adalah assessing. Assessing merupakan mengukur seberapa maksimal rencana dan tindakan yang telah dilakukan pada proses sebelumnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang ingin dikelola biasanya mengalami pergeseran nilai, akan tetapi pergeseran nilai tujuan dapat diatasi dengan lebih memantapkan prioritas tujuan utama. Jadi seperti assessing ini adalah mengassessment. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang regulasi diri itu tadi sudah. Kemudian kita ke counseling kelompok. Menurut Gerald Corey dan Yalom, ada 6 tahapan konseling kelompok, yaitu pertama pra-konseling, tahap permulaan, tahap transisi, tahap kerja kohensi, tahap akhir, kemudian tindak lanjut. Tahap yang pertama adalah tahap permulaan. Ini isinya adalah orientasi dan eksplorasi. Pada tahap ini mulai menentukan struktur kelompok, mengeksplorasi harapan anggota-anggota, mulai belajar fungsi kelompok, sekaligus mulai menegaskan tujuan kelompok. Nah, dalam ini tujuannya kita tentu tentang regulasi diri. Jadi, fokus konselor dalam melakukan tahap pertama, tahap permulaan ini harus fokus terhadap regulasi diri atau pengaturan diri seseorang tersebut. Jadi para anggota-anggota konseli yang telah dibentuk, tentunya kita saring terhadap permasalahan fokus ke regulasi diri ini. Nah, tahap yang kedua adalah tahap transisi. Pada tahap ini dilakukan masalah yang dihadapi masing-masing klien, dirumuskan, diketahui apa sebabnya. Nah, kita sudah tahu regulasi diri itu tadi. Kemudian dikaji apa sebab-sebabnya. Nah, tahap kedua ini adalah tahap transisi tersebut untuk tugasnya. Kemudian tahap ketiga adalah tahap kerja kohesi dan produktivitas. Jika masa yang dihadapi oleh masing-masing anggota kelompok diketahui, langkah berikut adalah menyusun rencana-rencana tindakan. Jadi konselor sudah dalam hal ini yang sudah memantik atau memancing para konselir. Tapi kita sudah memang topiknya sudah kita tentukan regulasi diri dalam menghadapi mereka belajar tersebut ya. Jadi dalam masalah ini kita sudah rancang itu tadi. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap keempat adalah konsolidasi dan terminasi. Konsolidasi memberikan kita sudah fokus ke mencoba melakukan perubahan tingkah laku. Kita harus fokus ke regulasi diri tersebut. Kemudian tahap yang kelima, adalah tahap akhir. Tahap akhir ini kita sudah mengakhiri proses konseling kelompok tersebut. Kemudian terakhir kita adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut kita melakukan konseling kelompok itu kita harapkan. Nah, makanya karena ada program Merdeka Belajar, tahap ini tentunya konseling kelompok harus dievaluasi terlebih dahulu. Kita ke terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam proses pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar mewujudkan regulasi diri yang baik dengan cara dilakukannya layanan konseling kelompok pada mahasiswa saat membantu untuk mencapai keberhasilan program tersebut. Jadi konselor atau stakeholder diharapkan para akademisi melakukannya sebelum melakukan Merdeka Belajar, harus memantapkan regulasi diri, apalagi khususnya kepada mahasiswa yang akan melakukan program exchange atau ke lapangan. Jadi ketika menghadapi dunia luar, regulasi diri yang baik itu tentunya akan membantu mereka untuk kerja yang maksimal, belajar yang maksimal. Sekian dari saya. Awal akhir mohon maaf atas segala kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.